Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muslim Asidiki, mahasiswa Universitas Cyber Asia kelas MJ 502. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah perpajakan dari tugas yang sebelumnya sudah diberikan. Izin share screen terlebih dahulu. Di sini saya mengambil isu tentang penggelapan pajak atau tax evasion, studi kasus penggelapan pajak pada perusahaan minyak curah di Kulon Progo. Abstrak. Penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian penghasilannya. Kemudian, penghindaran pajak juga merupakan tindakan ilegal yang tidak dapat dibenarkan karena tindakan ini melanggar undang-undang. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada satu pelanggaran hukum yang dilakukan. Kedua, tindakan ini dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai karena PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi, dan deteksi keuangan terhadap penggelapan pajak. Studi kasus pada penggelapan pajak pengusaha minyak curah Kulon Progo. Kata kunci penggelapan pajak, penghindaran pajak. Pendahuluan. Mungkin kita sendiri atau kebanyakan orang sudah sering mendengar banyak berita tentang penggelapan-penggelapan pajak itu sendiri. Tidak lainnya adalah proses cara dana atau perbuatan penyelewengan yang menggunakan hal atau cara yang tidak sah. Pada pasal 372 KUHP juga menyebutkan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kepunyaan diartikan sebagai penggelapan. Satu pasal-pasal penggelapan di KUHP diatur dalam pasal 372 sampai 377 yaitu Kitab Undang-Undang Pidana di Indonesia. Penggelapan adalah salah satu tindakan tidak jujur dengan maksud mengambil alih barang atau hal kepemilikan orang lain tanpa sepengetahuan pemilik aslinya dengan tujuan menguasai, mengambil alih, mencuri dana atau untuk tujuan lainnya. Penggelapan juga bisa termasuk sebagai penipuan keuangan. Contohnya seperti seorang direktur perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak perusahaannya, tetapi dengan liciknya ia malah melakukan tindakan tidak jujur, di mana ia mengelak atau menghindari dengan sengaja cara untuk melakukan pembayaran tersebut dan menggunakan uang yang seharusnya dibayarkan untuk kepentingan pajak tersebut digunakan untuk mempercayakan dirinya sendiri. Dengan kata lain, penggelapan yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut tidak hanya mengakibatkan pihak dia dan perusahaannya rugi, tetapi juga negara, di mana hal tersebut lebih tepatnya disebut penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas yang akan masuk ke dalam keuangan negara. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukum ditemukan definisi tindakan pidana yang di mana tindak pidana selama ini masihlah kreasi teoritis. Secara garis besar, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika melakukannya sebagaimana menurut J. Bauman dikutip oleh Bambang Purnomo 1997 pada halaman 89. Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan. Banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang untuk melakukan tindak penggelapan, entah itu dari segi mental ataupun dari individual mereka, atau bahkan faktor lingkungan, seperti contoh yang dimana dilakukan oleh Saudara Suparman melalui PT Vinoli Antarnusa Indah dinyatakan bersalah telah melakukan penggelapan pajak pada perusahaannya.
Penggelapan adalah kejahatan yang hampir-hampir mirip dan sama dengan pencurian, di mana dalam pencurian barang yang dimiliki belum berada di tangannya dan masih harus ada bentuk usaha untuk mengambilnya. Sedangkan dalam penggelapan pajak atau penggelapan barangnya sudah ada di tangannya dia sendiri, tetapi tidak digunakan untuk hal yang sudah seharusnya terjadi atau tepat. Sementara itu, penggelapan pajak adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang seharusnya melaporkan data perpajakan yang benar dan tepat ke otoritas perpajakan dengan tujuan liabilitas perpajakan yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Tindakan penggelapan pajak adalah pelanggaran yang dimana dilakukan oleh pelaku dengan cara mengurangi atau bahkan beberapa pelaku dengan lantangnya sama sekali mengurangi atau bahkan beberapa pelaku dengan lantangnya sama sekali melakukan pembayaran pajak dengan cara seperti memanipulasi atau memalsukan laporan ke pihak perpajakan atau sama sekali tidak melaporkan beberapa pendapatan per tahun mereka. Adanya penggelapan pajak ini, maka negara akan mengalami kerugian. Contohnya seperti kasus yang disebutkan, yaitu Saudara Suparman melalui PT Vinoli Antarnusa Indah, yaitu perusahaan minyak curah. Identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini, yaitu mengenal apa itu pajak, apa itu penggelapan pajak, siapakah PT Vinoli Antar Nusa Indah, bagaimana awal mula kasus penggelapan pajak ini terungkap, bagaimana proses penegakan hukum terhadap penggelapan pajak perusahaan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Pajak. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Berdasarkan undang-undang perpajakan terbaru, pembayaran pajak sebenarnya bukan hanya kewajiban saja, namun juga merupakan hak seluruh masyarakat untuk berperan terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pengertian pajak menurut PJ Andriani yaitu iuran dari semua masyarakat untuk negara atau yang bisa dipaksakan terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang. Pajak merupakan suatu pengalihan sumber yang dilakukan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan terjadi karena melanggar hukum, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Satu, pajak berdasarkan lokasi atau instansi pemungut. Pajak negara. Sesuai namanya, pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut secara langsung pemerintah. Instansi yang terkait adalah Direktur Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kantor Inspeksi Pajak. Contoh dari pajak negara yaitu PPN, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi bangunan atau PBB, kemudian bea, bea material, bea cukai, bea masuk dan lainnya. Pajak daerah. Pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, di mana untuk pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan 2. Contohnya dari pajak daerah adalah pajak hotel, pajak tontonan atau hiburan, pajak restoran, pajak kesadaran bermotor, pajak penerangan jalan, dan sebagainya. 2. Pajak berdasarkan objek dan subjek pajak. Pajak subjektif. Pada subjektif merupakan pajak yang dibebankan berdasarkan kondisi dari pihak wajib pajak atau WP sifatnya adalah individu sehingga jumlah pajak yang perlu dibayarkan tergantung dari kemampuan wajib pajak. Pajak objektif. Pajak objektif merupakan pajak yang mementingkan kondisi objek dalam pembebanannya. Jadi pajak ini sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi dari pihak wajib pajak. Golongan pajak objektif meliputi WNI yang menggunakan atau memiliki alat yang dikenakan pajak, WNI yang memindahkan hartanya ke negara luar, pajak yang dibebankan atau pemakaian atau kepemilikan barang mewah, dan lainnya. Penggelapan pajak. Apa itu penggelapan pajak? Penggelapan pajak adalah kegiatan ilegal di mana seseorang atau badan usaha dengan sengaja menghindari pembayaran kewajiban pajak yang sebenarnya mereka yang tertangkap menghindari pajak umumnya dikenakan tuntutan pidana dan hukuman berat. Penghindaran pajak berlaku untuk baik yang tidak membayar pajak secara ilegal maupun yang kurang membayar pajak secara legal. Bahkan jika seorang wajib pajak gagal menyerahkan formulir pajak yang sesuai, IRS tetap
dapat menentukan apakah pajak terhutang berdasarkan informasi yang harus dikirimkan oleh pihak ketiga. Kegagalan membayar pajak yang tepat dapat menyebabkan tuntutan pidana. Agar tuntutan dapat dikenakan, harus dipastikan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dari pihak membayar pajak. Seseorang tidak hanya dapat bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang belum dibayarkan, tetapi mereka juga dapat dinyatakan bersalah atas tuntutan resmi dan mungkin diharuskan menjadi hukuman penjara. Ya, PT Vinoli Antar Nusa Indah. Siapakah PT Vinoli Antar Nusa ini apa dan perusahaan apa? PT Vinoli Antar Nusa ini adalah salah satu distributor minyak goreng untuk wilayah Pulau Jawa, mempunyai cabang di beberapa kota besar seperti Solo, Surabaya, Purwokerto. PT Vinoli harus berusaha tepat dan akurat dalam berat jenis dalam pengemasan. Di Kulon Progo, PT Pinoli Antar Nusa Indah beralamat di Jalan Lotes KM 25 Ngamang Kendung Sari Ngasih. Jadi si PT Pinoli ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak curah di Pulau Jawa dengan cabang di beberapa kota. Dengan mempunyai cabang di beberapa kota. Awal mula kasus. Awal mula kasus ini terjadi, awal mula kasus penggelapan ini terjadi yaitu ketika Kejaksaan Tinggi Daerah Yogyakarta melakukan perincian pelaporan pajak pada tahun 2023. Ketika melakukan perincian, ada satu perusahaan laporan pajaknya tidak sesuai selama perusahaan itu beroperasi. Dan diketahuilah yaitu perusahaan minyak curah PT Vinoli Antar Nusa Indah. Dengan kemudian kasus ini dilimpahkan ke Kejari Kulon Progo untuk diusut tuntas. Pengusaha minyak goreng curah yang diduga melakukan penggelapan pajak tersebut adalah Suparman melalui PT Vinoli Antar Nusa Indah. Kasus dugaan penggelapan pajak tersebut terjadi pada 2017 silam saat Suparman hendak melaporkan pajaknya ke kantor pajak Pratama KPP Wates. Saudara Suparman hendak menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan PPH pada 2017 dan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam dua SPT itu diduga Suparman tak melaporkan nilai yang benar di mana merugikan negara sebesar 8,34 miliar. Suparman hendak menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan PPH-nya. Kasih peneragan hukum Kejati kawasan industri Yogyakarta, Herwatan memicu kerugian negara dari tak benarnya tidak benarnya pelaporan nilai pajak tersebut sehingga atas perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar 8,34 miliar yang terdiri dari Rp 17,8 juta untuk pajak penghasilan dan 8,32 miliar untuk pajak pertambahan nilai. Jelasnya pada Jumat 20 Oktober 2023. Bagaimana proses penegakan hukum? Penyidik PPNS, Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta telah menyerahkan tersangka Suparman dan barang bukti kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Kulon Progo dalam perkara sidang perpajakan Kamis 19 Oktober 2023. Kejati DIY Yogyakarta Jelas Herwatan juga sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset Suparman seperti sepeda motor, bangunan gedung, hingga lainnya. Penyitaan terhadap barang bukti tersebut kami lakukan karena barang tersebut sebagai alat bukti perkara ungkapnya. Herwatan menyebut tersangka Suparman sudah dilakukan penahanan dalam kota selama 20 hari. Dilakukan penahanan kota selama 20 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai 7 November 2023. Kami juga sudah melimpahkan ke Kejari Kulon Progo di mana kejadian ini terjadi paparnya. Suparman disangka Kejati DIY melanggar pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kami juga menyangka tersangka melanggar Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tegasnya. Rumah dan tanah pengusaha minyak curah di Kulon Progo disita senilai 3,5 miliar.
Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Yogyakarta menyita aset wajib pajak atas nama PT VAI dan Superman di Desa Cilonggok, Kabupaten Banyumas, Kamis 24 Agustus 2023. Penyitaan ini menjadi bagian dari kegiatan penyidikan dugaan pidana pajak oleh Superman melalui PT Vinori Antar Nusa Indah yang bergerak pada bidang perdagangan pasar minyak goreng kemasan. Suparman melalui PT VAI diduga dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau bisa disebut dengan penggelapan yang dia lakukan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang No 28 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan masa pajak Januari 2017 sampai 2018 sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara senilai 8,3 miliar. Dalam rangka memulihkan kerugian pada pendapatan negara tersebut, maka penyidik melakukan penyitaan atas harta wajib pajak. Kata Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen Penyelidikan DJP DIY Dwi Haryadi melalui rilis Rabu 30 Agustus tahun 2023. Penyidik Kanwil DJP DIY mulai menyita aset setelah terbitnya surat penetapan tersangka pada Maret 2023. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan milik tersangka yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan nilai tercapai 3,54 miliar. Pada Agustus 2023 juga dilakukan penyitaan terhadap harta bergerak wajib pajak seperti truk operasional, kendaraan penumpang, penyitaan terakhir, dan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Banyumas. Untuk penyitaan kedua dan ketiga masih dalam proses penilaian oleh fungsional penilaian Kanwil DJPD atas aset-aset yang sudah disita masih tetap bisa digunakan oleh wajib pajak selama ada keputusan pengadilan vonis dari pengadilan negeri. Dwi menyampaikan penyitaan ini menjadi bentuk komitmen DJP untuk bertindak tegas terhadap wajib pajak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para wajib pajak. Penyitaan tersebut dilakukan untuk mengutamakan aset tersangka sebagai jaminan atas pemulihan kerugian pada pendapatan negara yang disebabkan tindak pidana yang dilakukan tersangka melalui PT Vinori Antarnusa Indah. Rekayasa MPT terancam 6 tahun penjara. Rekayasa surat pemberitahuan SPT pajak oleh tersangka SR mengurus surat mengurus PT FAI yang bergerak pada bidang perdagangan minyak curah kemasan memasuki babak baru. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil JPDY akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada tim Kejaksaan Tinggi Kejati yang bertempat kantor di Kejaksaan Negeri Kejari Kulon Progo. Tersangka diduga melanggar pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang No. 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau UU KUHP. Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang KUP yaitu dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar, tidak sesuai, tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tersangka terancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara, kata PLT Kepala Kanwil DJPDY Selamat Sutantio saat konferensi pers di kantor Kanwil DJPDY pada 18 Oktober 2023. Selamat menjelaskan modus yang digunakan pelaku adalah dengan cara membeli dan menjual barang dagangan di mana sebagian menggunakan faktur pajak dan sebagian tidak menggunakan faktur pajak. Selain itu, tersangka juga membuat nota penjualan fiktif untuk mendukung pelaporan pajaknya, ucapnya dalam konferensi pers di kantor DJPDY Rabu 18 Oktober 2023. Perbuatan tersangka menyebabkan kerugian pada pendapatan negara senilai 8,34 miliar untuk jenis pajak PPN dan PPh Badan tahun 2017. Atas kerugian ini, tim penyelidikan WDCPDI menyita aset milik tersangka sebesar 12,81 miliar baik harta tidak bergerak
dan harta bergerak. Penyidik Pegawai Negara Sipil PPNS DJP Kanwil DIY Harno menjelaskan, di pajak pada unit ada unit atau seksi intelijen. Kemudian dari data mentah dilakukan analisa untuk menentukan apakah perlu dilakukan pemeriksaan atau tidak. Setelah diputuskan perlu dilakukan pemeriksaan, lalu diproses lebih lanjut. Kesimpulannya, pada kesimpulannya yaitu penggelapan pajak adalah tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran kewajiban pajak. Jika seseorang ditangkap, mereka bisa menghadapi tuntutan pidana jika terbukti sengaja menghindari pajak, termasuk gagal melaporkan uang yang seharusnya dilaporkan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY menyita aset seorang pengusaha minyak minyak Saudara Suparman dan perusahaan PT FAP yang terlibat dalam perdagangan besar minyak goreng. Penyitaan dilakukan setelah teridentifikasinya dugaan rekayasa surat pemberitahuan pajak SPT yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 8,34 miliar. Aset yang disita termasuk tanah dan bangunan senilai Rp 3,54 miliar serta beberapa kendaraan. Sebagai langkah untuk memulihkan kerugian tersebut, pengusaha ini terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara karena melanggar peraturan perpajakan. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa Suparman sering memasukkan data tidak benar atau tidak lengkap dalam SPT-nya. Modus operasi yang digunakan termasuk pembelian dan penjualan barang dengan sebagian menggunakan faktur pajak dan sebagian tanpa menggunakan faktur pajak. Penyidik menyita aset total senilai 12,81 miliar yang lebih tinggi dari kerugian negara yang diakui. Namun keputusan mengenai pengembalian atau tindakan lebih lanjut akan ditentukan sebagian dari aset yang disita masih dapat menggunakan oleh Suparman. Terima kasih. Berikut daftar pustaka yang dilakukan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.